Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Bang Podi di sini. Bang Podi bukan Iya. Bang Popi ya. Podi Mbak, Podi Sastra, bukan Popi Mbak. Bukan Walaupun Popi. sering disebut Popi ya. Sering disebut Popi. Iya. Nah, ini Abang tadi kan udah dibahas nih sedikit banyak yang mengenai lawyer itu Uh-uh. seperti apa, pengacara itu seperti apa gitu ya. Dan awalnya mengapa nih Ya, alasan mau jadi pengacara mau ya. menjadi pengacara itu kenapa? Tapi mau untuk menjadi pengacara nih, kalau kata Abang tadi awalnya bisa kalau mau magang itu di LBH dulu. Iya, di Lembaga Bantuan Hukum. Di lembaga bantuan hukum dulu, jadi biar tahu gitu ya Bang ya seperti Iya. apa gitu permasalahan yang ada, ruwetnya seperti apa gitu ya. iya. Tapi sebelum magang itu setelah menempuh pendidikan strata 1 hukum ya Bang ya, Iya. itu apa lagi Bang prosesnya sebelum menjadi lawyer itu? Iya. Jadi proses menjadi lawyer itu lumayan panjang juga sebenarnya kan. Nah, cuman jangan sampai menjadikan alasan untuk berhenti, bukan. Betul. Nah, jadi setelah sarjana hukum itu wajib sarjana hukum, sarjana hukum atau sejarah syariah SSY kayak gitu kan. Nah, kemudian mengikuti pendidikan yang kami sebut itu pendidikan profesi advokat kayak gitu kan. Nah, Berapa lama tuh Bang? itu bisa tergantung dengan advokat organisasi advokat yang menyelenggarakan. Kemudian kan dia ini kan organisasi advokat, kayak kami kan Pradi kayak gitu kan. Dia bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, kemudian dia menyelenggarakan pendidikan profesi advokat bisa selama 1 bulan atau 3 bulan, tergantung mereka kayak gitu kan kurikulumnya gimana. Nah, kemudian setelah itu mereka melaksanakan ujian, tahap keduanya ujian, tahap ketiga lah kayaknya. Tahap Jadi setelah kisaran paling kira-kiranya berapa lama Bang biasanya dari pendidikan advokat ini? Pendidikan profesi advokat setelah pendidikan itu biasanya nggak lama, sekitar 1 bulan atau 2 bulan udah ujian. Udah ujian profesi advokat. Okay. Kalau dinyatakan lulus, maka magang. Syarat magang ini yang sering mereka ini lama, karena 2 tahun magangnya kan diatur undang-undang itu 2 tahun. 2 tahun, kemudian setelah itu, setelah lulus, setelah selesai pendidikan, selama magang 2 tahun dibuktikan oleh keterangan dari kantor hukum yang tempat dia magang. Iya. Nah, kemudian baru diambil sumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, cuman yang jadi masalah, kadang kan anak-anak ini sekarang ini umur 21 atau 22 udah selesai kuliah ini. Iya. Nah, banyak udah selesai kan? Iya. Nah, sedangkan minimal usia sebagai pengacara ini 25 tahun. Nah, ini artinya loh waktu masih nunggu lama mereka ya. ini. Waktu nunggu mereka beracara ini sampai umur 25. Itulah makanya tadi saya sampaikan, pergilah ke LBH. Selama di LBH itu nanti mereka akan banyak bertemu dengan macam-macam perkara, ini loh cara penanganannya ini segala macam. Lumayan loh dari 22 ke 25 kan? Iya benar. 3 tahun lah lumayan kan kayak gitu. Artinya benar-benar melatih kemampuannya itu Memang ya. benar-benar melatih skill. Kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah penyumpahan baru dia boleh beracara. Itulah disebut oleh mereka itu kadang pengacara muda. Apa sih pengacara muda? Ya itu tadi, kadang memang profesi advokat ini yang banyak meminati ini kalangan orang-orang yang udah 3 bulan ke atas, Betul. atau rekan-rekan yang udah pensiun dari dunia kerja mereka, seperti pensiunan kepolisian, pensiunan Barulah kejaksaan, maksudnya, ya kemudian pensiunan dari panitera. Setelah itu baru mereka jadi lawyer. Iya. Karena kan lawyer ini keuntungannya satu, nggak ada batasan usia pekerjaan nggak ada batasan. Oh, nggak ada batasannya Nggak itu? ada, misalnya mau 70, 80 kayak Selagi gitu kan. mampu aja gitu ya? Dan juga wilayah kerjanya kan dalam dan luar negeri, nggak dibatasi kayak gitu. Itulah keuntungannya Mbak. Makanya disebut pengacara muda. Kenapa kok pengacara muda? Ya muda daripada yang lainnya. Kan kayak gitu. Karena yang lain ini memang rekan-rekan ini banyak yang udah pensiun dari pekerjaan sebelumnya baru jadi pengacara kayak gitu kan. Berarti memang udah bulat banget tekadnya kemarin itu ya dari Iya. awal memang mau jadi lawyer, udah nggak apa-apa tunggu lah. Iya. Berapa tahun pun ditunggu gitu ya. Berapa tahun pun ditunggu kemarin ya Mbak. Jadi alhamdulillah kemarin pas di usia 25 langsung penyumpahan. Nah, langsung penyumpahan. Iya. Sesuai target berarti. Sesuai targetnya Mbak. Itu baru dapat gelar ADV itu di depan. Iya Mbak, advokat. Baru dapat gelar itu setelah penyumpahan itu. Setelah penyumpahan Mbak. Setelah angkat sumpahan resmi jadi advokat baru boleh kami diberikan predikat itu Mbak. Tapi ada nggak sih Bang rekan-rekan mungkin yang mundur di tengah jalan, mungkin udah banyak loh Mbak. magang. Kalau
masalah yang mundur Mbak ya. Ini kan Iya. ini apa bisnis jasa kami bilang kan. Iya, betul. Bisnis jasa yang resikonya nggak main-main. Ini resikonya tinggi banget. Dia orang bilang kan pekerjaan itu sesuai dengan risiko. Iya. Nah, memang menjanjikan sebenarnya kan, banyak yang menjanjikan. Siapa yang nggak tahu sih lawyer dia bilang kan kayak gitu. Cuman kan risikonya juga banyak. Nah, masalah ini di angkatan kami saja mungkin waktu itu ada 20 atau 30-an orang yang barengan dengan saya sumpah. Cuman yang aktif sekarang di persidangan ini paling beberapa orang lagi. Itu seleksi alam dia, Mbak. Iya. Seleksi alam. Karena mungkin nggak tahan dengan tekanan atau mungkin kayak sama kayak hakim non palu dibilang. Hakim tanpa pengacara hakim tanpa Palu. hakim tanpa palu itu sama kayak hakim yang nggak dapat perkara yang ditangani. Kayak gitu juga pengacara tapi nggak dapat perkara kayak gitu Iya, kan. Jadi untuk apa mereka diam-diam kayak gitu? Ini yang buat mereka sering mengundurkan diri, berhenti di tengah jalan. Belum lagi tekanannya Belum gitu lagi ya. tekanan, risiko banyak dibilang kayak gitu, perkara nggak ada yang masuk bilang kayak gitu kan. Jadi mundur. Memilih pekerjaan yang lain banyak gitu. Oh, banyak ya Banyak. seperti itu ya. Nah, kalau Abang waktu itu masih ingat gak sih menangani kasus pertama kali? Kalau menangani kasus pertama kali karena dulu kan harusnya setelah penyumpahan itu saya harusnya ikut dulu dengan rekan-rekan yang lain dengan Menjadi ini segala pendampingnya macam. gitu ya. Dengan kakak-kakak senior segala macam. Ini mohon maaf sebelumnya saya bukan mendahului, bukan sok hebat, bukan apa Iya, segala macam kan. Cuman waktu itu saya pikir ya kalau mau coba kapan lagi? Kenapa nggak berdiri sendiri loh? Kayak gitu. Jadi saya memberanikan diri dan kebetulan tutor saya waktu itu kan beliau dosen waktu itu kan di universitas saya. Ya sudahlah Pot, dia bilang kan kayak gitu. Kamu bikin sendiri aja lah. Kenapa mau ikut ini segala macam? Tangani, nggak bisa nanti belajar. Kalau memang berat perkara itu baru kamu ajak teman-teman yang lain atau rekan-rekan. Itulah namanya rekan, dia bilang kayak gitu. Benar juga yang bilang kan. Nah, jadi perkara pertama yang saya tangani itu perkara perceraian, Mbak. Perkara perceraian. Perceraian. Oke. Itu pertama kali Itu saya tangani. ribet tuh kayaknya tuh. Enggak juga, Mbak, Oh, enggak sebenarnya, ya. Mbak, Sotoy Perkara ribetnya perkara ini kalau di perkara cerai ini biasanya yang buat ribet ini kalau dia itu salah satu ASN. Oh iya. Dia harus ada izin dulu, izin Betul. atasan. Dan izin atasan itu kadang keluarnya lama, ada yang 2 bulan, 3 bulan kayak gitu kan. Ini nunggunya rentang waktu yang nunggu lama. Oke. Gitu. Terus bagaimana tuh Bang? Lanjutin lagi tuh. Nah, setelah itu penanganan perkara yang pertama saya lakukan itu perkara cerai. Saya coba pertama kali saya sendiri maju tanpa ada teman. Nah, kemudian saat kami kan di Pradi nih. Di Pradi ini ada istilah namanya itu sebelum kami dapat KTA, ada kartu tanda anggota sementara. Oh, ada juga sebentar. Ada sementara selama 3 bulan waktu itu. Saya langsung beracara ini kan. Nah, setelah sampai di pengadilan, saya ditegur oleh hakim. Dia bilang kayak gini kan, "Loh, ini kan kartu tanda sementara, yang kami butuhkan kartu tanda anggota," dia bilang. Terus saya protes, saya bilang dengan hakim kan, "Izin yang mulia," saya bilang kan, "ini berarti tidak berlaku. Kalau tidak berlaku akan saya kembalikan lagi dan saya dirugikan di sini. Saya sudah diambil sumpah loh. Sudah diangkat berita acara sumpah saya sudah ada, saya tunjukkan waktu itu." Benar. Terus hakimnya itu bilang kan dengan saya ingat betul dengan beliau kan, terima kasih juga sudah memotivasi. Dia bilang begini ke saya kan, "Nanti dulu lah nak," dia bilang kan, "ikutlah dulu dengan teman-teman yang lain, biar didampingi," dia bilang kan, "sabarlah, umurmu masih muda," dia bilang kayak gitu kan. Sudah saya bilang cuman maju sendiri. Di dalam surat kuasa saya itu cuma saya sendiri kan, nggak ada yang teman rekan-rekan yang lain nggak ada. Ya sudahlah, saya lanjutkan saja, dia bilang. Jadi saya tawarkan dengan hakim, "Bisa nggak ini yang mulia?" dia bilang kan. "Ya sudahlah, bisa. Lanjutkan aja," dia bilang. Alhamdulillah dilanjutkan kemarin. Ya gitu, itu pengalaman saya waktu itu kan. Pernah dimarah dengan hakim, pernah. Gimana Bang dimarahnya Bang? Ya kayak gitu kan, dia bilang. Nah, jadi anak-anak yang baru kayak saya ini kan, kadang saya nyampaikan kayak gugatan itu dulu kan kami yang majukan. Terlihat itu rinci betul sampai saya buat undang-undang ini pasal segala macam ini. Beberapa hakim itu kadang agak kesal dia baca kan. Tolonglah dia bilang kan, kalau buat gugatan ini segala macam itu sampaikan sajalah sebatas duduk perkara Poin-poinnya segala gitu macam, ya. poin-poin kayak gitu kan. Kalau masalah undang-undang ini segala macam ini kami juga tahu lah, dia bilang kayak gitu kan. Dan mereka benar juga, saya pikir kan, dia kan hakim. Dia Seharusnya lebih tahu. seharusnya lebih tahu kayak gitu. Oh gitu ya. Ah. Jadi waktu awal itu pembelajaran seperti apa Bang waktu menangani masalah di awal itu? Ya. Dapat pembelajaran seperti apa untuk abangnya sendiri? Yang pertama gugup, Mbak. Jelas itu, Mbak. Gugup dan takut lawan ini kalah. Bilang kayak gitu kan. Oh. Kalahnya itu sebenarnya
hak-hak dia tidak terpenuhi. Aha. Yang kami takutkan kayak gitu kan. Kemudian dia kecewa dengan pelayanan kami. Terus kami nggak tahu bagaimana ini kelanjutannya seperti apa. Terus dia mau nanya, oh ini gimana ini, memberikan solusi segala macam. Iya. Terus bagaimana kami harus menyiapkan saksi kayak gitu kan. Overthinkingnya di sana Nah, berarti. ingin sana. Belum lagi belum lagi agenda sidang. Nah. Kami udah mikir, oh gimana nanti. Nggak ada tempat bertanya juga. Iya. Nanya dengan tutor. Sedangkan tutor ini dia akademisi, bukan praktisi. Kadang kan nggak sesuai apa yang Oh iya ya. dipraktik dengan apa namanya tuh dengan teori itu kadang Agak susah balance-nya agak susah ya. kayak gitu. Jadi sudah terabas-terabas saja kemarin kayak gitu kan. Dan alhamdulillah Dan selesai, alhamdulillah selesai dan sesuai harapan kemarin. Oke, alhamdulillah. Terus kasus berikutnya udah aman aja. Alhamdulillah udah aman, Mbak. Walaupun Kasus- banyak tekanan-tekanan ya itu biasa aja. Namanya pekerjaan itu pasti ada. Kayaknya di setiap ini ya memang ada tekanan-tekanan begitu, Iya. ancaman-ancaman mungkin juga. Pernah nggak sih Bang, boleh nggak sih diceritain gitu pernah dapet yang seperti itu? Tekanan mungkin ancaman-ancamannya seperti apa? Ya mungkin sedikit cerita tapi kita tidak akan menyebutkan nama atau Iya, nggak apa-apa. instansi. Sebut kan. saja Mawar gitu Sebut ya. saja mawar kayak gitu kan Mbak ya. Nah, dulu kami juga pernah menangani perkara di kepolisian, di tingkat kepolisian kan. Apa namanya tuh pidana terus kebetulan melibatkan anak salah satu oknum, dibilang kayak gitu kan, melakukan tindak pidana. Nah kemudian kami dihubungi, tolonglah nanti nggak usah terlalu jauh itu tuh kalau bisa, bujuk, ibaratnya tuh bujuklah itu klienmu itu, cabutlah perkara ini segala macam, dibilang kayak gitu kan. Kalau enggak nanti ya sulit lah kamu mau berurusan lagi ini segala macam, dibilang kayak gitu kan. Oh ada yang kayak gitu ya. Adalah kayak gitu Mbak, biasa itu Mbak. Terus menyikapinya gimana Bang? Ya kami sepanjang kami tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan akan kami lanjutkan itu Mbak. Tetap dilanjut. Iya, dan juga saya sudah menyampaikan dengan tim-tim kami juga kayak gitu. Kebetulan tim saya juga ada, saya mengatakan nggak usah takut. Sepanjang kita benar, kita masih sesuai dengan koridor penegakan hukum, sesuai dengan hukum acara apa namanya itu hukum acara perdana atau hukum acara perdata, kita laksanakan. Nggak usah takut, dia bilang kayak gitu. Karena di atas mereka itu masih ada, masih bisa meladu lah kami, kan kayak gitu. Oh iya. Kecuali kalau lawan kita ini mungkin presiden, mungkin kan agak sulit juga kita. Iya benar-benar. Gitu kan. Oh gitu tuh apa para petinggi yang sering menyalahgunakan Iya. jabatan nggak boleh lah ya seperti Iya. itu ya, imbasnya itu besar banget berarti Besar ya Bang banget. ya, kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dengerin bisa diancam seperti ini Iya, gitu ya. benar. Nanti kamu dipersulit bla 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 dan anak-anak itu Benar. tekanannya. Jadi kalau jadi lawyer Aha. terus satu kali diancam berhenti, Iya. dua kali diancam berhenti, tiga kali diancam berhenti, ya enggak lagi orang mau pakai kita. Mana lagi ini, sedangkan ini kan ya bisnis jasa ini. Iya. Jasa memberikan, orang itu takut loh. Orang lagi takut, orang lagi ada masalah, tiba-tiba pakai kita juga takut. Juga takut. Jadi gimana tuh jadi Gimana kayak masalahnya? gitu kan? Jadi mana masalahnya? Jadi hilang-hilang aja ditelan waktu Iya, gitu ya gitu. masalahnya. Oke, Bang, nanti kita lanjutin lagi Oke, ya. siap. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.